13. Keputusan yang tepat. Malam telah tiba. Pertemuan dengan Chandra tadi siang masih terbayang dalam ingatan. Setelah kami makin sering bertemu, dia mulai kembali seperti dulu, membuat senyuman di bibir ini selalu mengembang, bak bunga yang sedang mekar. Aku juga bahagia, karena keluargaku akhirnya tiba di rumah kakek dan nenek sejak tadi sore. Mereka berkumpul di ruang TV setelah kami selesai menikmati makan malam bersama. Sementara aku mengambil posisi bersantai di depan teras sambil menikmati indahnya malam. Cahaya bulan malam ini membuat hati merasa lebih bersinar dan penuh dengan ketenangan. Teman masa kecilku kini mampu memberikan warna baru yang selalu membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku menyadari status sebagai istri Mas Arif, tetapi hati mengatakan kalau saat ini lebih bahagia jika memikirkan hal-hal tentang cinta pertamaku. Jatuh cinta itu berjuta rasanya. Itu yang sedang kualami sekarang. Aku kembali memiliki perasaan lebih terhadap laki-laki lain saat masih resmi memiliki suami. Keadaan yang memaksaku untuk kembali merasakan cinta kepada pemuda yang bukan suamiku. Seandainya Mas Arif mampu memberikan kebahagiaan yang kuharapkan, mungkin situasinya tidak akan seperti ini. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Sekarang semua telah terjadi. Hati yang kumiliki telah berpaling pada cinta yang lain. Walaupun kenyataan, perasaan itu masih ada sedikit untuk Mas Arif. Mungkin rasa itu hanya sebagai pengingat bahwa kami masih berstatus sebagai suami istri. Jika memang perpisahan merupakan jalan yang harus ditempuh dalam hubunganku bersama Mas Arif, aku sudah pasrah dan akan terima dengan lapang dada. Mungkin kebahagiaannya hanya bersama Alexa, bukan denganku yang tidak mampu memberikan keturunan. Aku akan tetap ikhlas jika Mas Arif menjadikan Alexa sebagai istri satu-satunya. Mungkin mereka sudah ditakdirkan untuk bersatu, mengarungi kehidupan rumah tangga yang diimpikan. Al, dipanggil papa tuh. Kak Radit menghampiriku ke depan teras. Iya kak, jawabku. Lalu kami berdua beranjak menuju ruang TV. Aku memilih duduk di samping mama dengan perasaan harap-harap cemas. Apakah keluarga akan membicarakan tentang hubunganku dengan Mas Arif? Semua telah berkumpul. Hanya Kak Ayu dan anaknya yang tidak berada di ruangan ini. Mereka memilih masuk kamar tempatku tidur dalam minggu terakhir ini. Kita sudah berkumpul di sini. Tujuannya untuk membicarakan tentang kelanjutan hubungan Aliyah dengan suaminya. Papa mulai membuka pembicaraan. Sebaiknya kita serahkan pada Aliyah. Kakek menimpali. Bagaimana keputusan kamu sayang? Tanya mama sambil membelai rambut panjangku. Terus terang, Aliyah udah capek mah. Aku mengatakan apa yang kurasakan. Menurut kakak sih, sebaiknya kamu pisah aja dari laki-laki itu. Kakak gak terima kalau kamu harus hidup menderita dengannya. Kak Radit membuka suara dengan wajah yang memerah. Gak akan ada yang terima jika Aliyah disakitin seperti itu, Dit. Nenek turut memberikan pendapat. Jadi, keputusan kamu serius ingin berpisah dengan suamimu? Tanya papa melihat ke arahku. Iya pak, Aliyah udah yakin. Aku memberikan jawaban yang sesuai dengan kata hatiku. Kakek juga setuju, ucap kakek semangat. Nenek juga. Nenek memberikan jawaban yang sama dengan kakek. Mama hanya ingin yang terbaik untukmu sayang. Mama mendaratkan ciuman di dahiku. Baiklah. Jika keputusan Aliyah ingin berpisah dengan suaminya, besok pagi kita kembali ke kota dan langsung menemui Arif. Dia harus tahu secepatnya niat Aliyah. Papa akhirnya mengungkapkan apa yang membuat hati ini makin tenang. Iya pak, Aliyah setuju. Aku mengembangkan senyum di depan keluargaku. Mungkin ini jalan yang terbaik untukmu nak. Anggap aja dia bukan jodohmu. Kakek meyakinkanku. Hasil perbincangan keluarga telah diputuskan bahwa pernikahanku dan Mas Arif tidak dapat dipertahankan lagi. Jalan terbaik adalah berpisah. Aku berharap
Semoga dia bersedia memberiku kebebasan untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hati ini seperti menemukan kembali kebahagiaan yang baru setelah mendengarkan keputusan keluargaku. Rasanya sangat terharu dan bersemangat karena mereka memberikan dukungan penuh kepadaku. Setelah selesai menemukan titik terang dalam perbincangan tersebut, aku meminta izin untuk istirahat di kamar. Aku beranjak menuju ruangan Kak Ayu dan anaknya untuk mengempaskan tubuh. Ternyata wanita itu belum memasuki alam mimpi. Dia masih sibuk dengan ponselnya. "Kakak belum tidur?" tanyaku setelah duduk di tempat tidur. Dia pun turut duduk dari rebahan. "Belum nih, kakak belum ngantuk." "Aku juga belum ngantuk, Kak." Aku membuka ponsel dan melihat ada pesan masuk. "Lagi baca pesan dari siapa tuh?" Senyum-senyum sendiri. Kak Ayu ternyata menyadari tingkahku yang fokus melihat layar ponsel. "Teman, Kak," jawabku malu-malu. "Teman apa teman? BTW, apa keputusan kamu?" tanya Kak Ayu. "Aku udah yakin untuk pisah, Kak." "Bagus deh, kakak juga dukung. Kalau kakak jadi kamu, pasti juga lebih memilih lepas dari suami seperti itu. Udah berbagi cinta dengan wanita lain, kasar juga. Amit-amit deh." "Iya, Kak, semoga ini merupakan keputusan terbaik dan aku kembali merasakan kebahagiaan yang kuharapkan." Aku sangat terharu dan bersyukur karena Kak Ayu juga mendukung jika pernikahanku dengan Mas Arif berakhir. Wanita manapun tidak akan rela jika memiliki suami yang tidak hanya melakukan poligami, tetapi juga kasar seperti laki-laki yang telah menikahiku beberapa tahun yang lalu. "Aku mohon, jangan tinggalin aku, sayang." Mas Arif meraih tanganku setelah papa menyatakan niat agar berpisah dengannya. "Aku gak bisa, Mas. Aku ingin bebas dari hubungan yang tidak sehat ini. Kamu gak perlu menahanku. Masih ada wanita yang sangat kamu cintai selama ini yang akan menemanimu." Aku menepiskan tangannya. "Aku juga butuh kamu, sayang." "Butuh untuk disakiti?" "Kenapa kamu ngomong seperti itu?" "Karena itu kenyataan." Setelah tadi berpamitan kepada kakek dan nenek, akhirnya kami kembali ke kota dan langsung menuju rumah Mas Arif. Ternyata hari ini dia tidak masuk kerja karena sedang demam dan batuk. Terus terang, rasanya hati ini iba melihat dirinya yang berbaring di sofa ruang TV. Tidak ada yang memperhatikan. Aku tidak mengerti kenapa saat seperti ini Alexa justru tidak ada di sampingnya. "Kau sudah terlalu jahat terhadap anak saya." Papa yang biasanya menyebut diri papa kepada Mas Arif tiba-tiba berubah menjadi saya. "Saya minta maaf, Pak. Beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri agar bisa lebih baik lagi." Mas Arif memilih duduk. "Dasar laki-laki gak tahu diri. Berani banget kasar sama adik aku. Aku gak akan setuju jika pernikahan tetap berlanjut." Kak Radit marah kepada Mas Arif. "Aku benar-benar hilaf, Kak." Mas Arif memberikan jawaban dengan lembut kepada Kak Radit. "Kalau harus nikah lagi walaupun sudah punya istri, itu hilaf juga?" tanya Kak Radit. "Aku melakukan semua itu demi anakku, Kak. Alia tidak mampu memberikan apa yang aku harapkan." Dalam keadaan seperti ini, Mas Arif tetap masih berusaha untuk menyakitiku. Dia tidak pernah mengerti akan perasaanku. Begitu mudahnya laki-laki itu kembali mengingatkan apa yang menjadi kekuranganku. "Jahat kamu, Mas. Kamu masih tetap tega mengungkit kekuranganku di depan keluargaku. Sudah cukup penderitaan yang kamu berikan selama ini. Aku semakin yakin untuk berpisah denganmu." Aku akhirnya mengeluarkan kalimat itu di depannya. "Kenapa kamu tiba-tiba minta pisah? Apa karena laki-laki itu?" Dia menaikkan suaranya. "Turunkan suaramu, Arif." Papa menyadarkan Mas Arif karena berbicara dengan mengeluarkan suara keras kepadaku. "Kalau iya, kenapa?" Aku justru makin memberanikan diri. "Dasar munafik." Dia menuduhku. "Terserah kamu mau bilang apa. Aku udah gak peduli. Ayo kita pergi dari rumah ini." Aku mengajak keluargaku keluar dari rumah Mas Arif. "Aku gak akan pernah melepaskanmu."
kamu akan tetap menjadi istriku. Tidak akan kubiarkan laki-laki manapun merebutmu dariku. Aku tidak memedulikan apa yang dikatakan laki-laki itu. Kami tetap melangkah lalu keluar. Apa maksud ucapan Arif, Al? Laki-laki siapa yang dia maksud? Tanya Kak Radit setelah kami di halaman rumah Mas Arif. Bukan siapa-siapa, Kak. Aku masih berusaha merahasiakan teman masa laluku dari keluarga. Hanya kakek dan nenek yang tahu. Sebenarnya Mama juga tahu kalau aku memiliki teman masa kecil di desa nenek. Dulu aku sering menceritakan tentang kegiatan-kegiatan yang kulakukan bersama Chandra. Namun itu sudah sangat lama dan mungkin Mama sudah lupa akan kisah itu. Untuk sekarang aku sebaiknya tidak perlu memberitahukan tentang laki-laki itu kepada keluarga. Mereka segera memasuki kendaraan roda 4 milik Papa. Sedangkan aku tetap memilih menyetir Toyota Yaris putih kesayanganku. Kami akhirnya keluar dari halaman rumah Mas Arif, lalu menyusuri jalan menuju rumah orang tuaku. Hari ini aku merasakan kebebasan karena telah berhasil mengutarakan niat berpisah kepada Mas Arif. Aku mengendarai mobil dengan kecepatan pelan karena ingin menikmati pemandangan. Aku merindukan kota kelahiran yang kutinggalkan kurang lebih seminggu lamanya. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada sosok wanita yang sangat aku kenal. Dia bersama seorang laki-laki berperawakan kurus. Aku sangat penasaran dan segera memarkirkan mobil tidak terlalu dekat dari dua orang tersebut. Sekarang, aku sedang berada di salah satu tempat makan ternama di kota ini. Menunya sangat menggugah selera. Aku memperhatikan kemesraan yang mereka tunjukkan, membuat rasa ingin tahu makin meronta. Aku berhasil memilih meja tidak jauh dari mereka dan berusaha duduk membelakangi kedua orang itu. Ternyata wanita yang dibangga-banggakan Mas Arif selama ini sangat tega memilih bersama laki-laki lain saat suaminya sedang sakit. Aku kangen Riva sayang, ucap laki-laki itu kepada Alexa. Dia baik-baik aja kok. Sampai kapan kita tetap sembunyi-sembunyi seperti ini sayang? Sampai rencana dan tujuanku berhasil. Aku tidak mengerti dengan rencana yang Alexa ucapkan. Aku akan berusaha tetap sabar, tapi aku juga ingin ketemu anakku. Anak? Kenapa laki-laki itu menyebut anak? Anak siapa yang dia maksud? Kamu harus sabar. Aku bisa mengirim fotonya ke kamu. Iya sayang. Laki-laki itu mencium jemari Alexa. Sungguh, ini merupakan pemandangan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang Alexa yang terlihat sangat mencintai Mas Arif ternyata berkhianat di belakang. Rasanya jijik melihat pemandangan tersebut. Aku memilih meninggalkan tempat itu lalu memasuki mobil. Setelah berada di mobil, ada panggilan masuk dari Chandra. Tanpa menunggu lama, aku segera menerima telepon itu. Maaf Ndra, untuk sekarang tolong jangan hubungi aku. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku menutup telepon. Kenapa Alia meminta Chandra agar tidak menghubungi dirinya?